Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan dikambing hitamkan oleh penguasa sebagai penyebab banjir. Pernyataan Jokowi banjir Kalsel akibat curah hujan tinggi perlu diuji. Ini Walhi tahun 2021. Siti Nurbaya, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca. Siklus hujan dengan intensitas tinggi yang terjang kota Semarang adalah siklus terjadi 50 tahunan. BMKG, banjir di Semarang disebabkan curah hujan ekstrim. Semua yang menuduh hujan sebagai penyebab banjir itu adalah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapat giliran kebinasaan atau azab. Al-Quran surat Fussilat ayat 22 dan 23, Al-Quran surat Al-Fat ayat 6. Nah, azab terjadi sampai saat ini dan terus meningkat. Itulah salah satu berprasangka buruk juga mengundang bencana. Hujan di Indonesia tetap 2.700 mm per tahunnya. Nah ini yang 1,33 mm atau 1.333 mm per tahun. Ini yang menjadi aliran permukaan atau surface runoff yang bisa menimbulkan banjir karena kebijaksanaannya dibuang. Ini akan saya buktikan perhitungannya. Nah, ini air hujan yang terbuang menjadi banjir 2.172 miliar meter kubik per tahun. Terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah 2.172,8 miliar meter kubik per tahun. Ini 72% dari hujan yang 100% jatuh tadi, 2.700 mm. Nah, ini das Indonesia 200 juta hektar. Hujannya tadi yang saya tandain. Nah, ini koefisiennya 0,815. Nah, hasilnya ini cocok. Jadi 72% hujan terbuang. Ini padahal hujan bukan penyebab banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan bukan penyebab banjir, disampaikan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat melalui video YouTube pada tahun 2015. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith. Ya. Asalnya dari ista ditambah ghaith menjadi istaghatsah, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya.
Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya, maaf ini, kita alami hujan, kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah, ya Allah tidak pernah kirim banjir. Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaifun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Banjir seperti ini fakta, ini nyata, dan ini yang terjadi selama ini. Banjir itu akibat, pasti ada penyebabnya. Ini hukum Allah, sebab akibat. Jadi kalau ada akibat, pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya adanya peningkatan debit. Ini awalnya nanti penyebab sebenarnya terbukti. Peningkatan debit di sungai. Nah, seperti ini. Peningkatan debit di sungai ini karena peningkatan koefisien runoff. Jadi koefisien runoff meningkat. Nah, ini setiap rumah hujan dibuang, ini menjadi runoff. Di jalanan ini juga hujan dibuang, ini menjadi runoff. Jadi runoff terbuang secara sistem selama 78 tahun ini. Kemudian kenapa runoff meningkat? Disebabkan karena kerusakan das. Das dibuang, ditutup resapannya, hutan dibakar. Seperti ini kerusakan das. Bagaimana solusinya? Solusi banjir tadi awalnya peningkatan debit. Ya, sekarang penurunan debit di sungai. Kan tadi kronologisnya gitu. Ada peningkatan debit karena meningkatnya runoff meningkat karena kerusakan das. Nah, sekarang solusinya turunkan debit di sungai. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana cara menurunkan debit? Yaitu penurunan koefisien runoff. Jadi drainase yang di jalan-jalan kita resapkan, dan yang turun ke atap-atap rumah, setiap rumah di Indonesia kita panen, kita tangkap runoff-nya, tidak kita buang. Jadi solusi intinya yaitu pemulihan das. Penyebab banjir itu kerusakan daerah aliran sungai. Nah, ini sudah ada programnya, Gerakan Nasional Pemulihan Das, tetapi pemerintah masih belum yakin dengan penyebab banjir. Nah, inilah yang saya informasikan, penyebab banjir adalah kerusakan daerah aliran sungai, jadi harus solusinya pemulihan das. Banjir, nah seperti itu ini, tadi. ini fakta, ini nyata. Tadi terbukti kerusakan das penyebab banjir. Saya akan memberikan secara matematika menghitung debit banjir. V sama dengan 0,278 kali C kali I kali A, di mana Q debit puncak banjir meter kubik per detik, C koefisien aliran, I intensitas hujan selama waktu tiba banjir milimeter per jam, A luas das segi ukur dari peta topografi. I intensitas hujan atau curah hujan tetap, A luas das juga tetap,
C yang berubah. Jadi C berubah karena kerusakan das. Terbukti secara matematika banjir itu, peningkatan debit itu adalah kerusakan das. Ini bukti cara menghitung debit banjir. Nah, itu tadi penjelasan saya kronologis terjadinya banjir akibat kerusakan daerah aliran sungai atau hutan. Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah. Akibatnya luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Deforestasi menyebabkan hilangnya ekosistem di dalamnya, termasuk spesies tumbuhan dan hewan langka. Kerusakan hutan di Indonesia tercepat di dunia. Menurut Wood Research Institute, sebuah lembaga think tank di Amerika Serikat, 72% hutan asli Indonesia telah hilang. Nah, ini kebetulan sama dengan air hujan yang dibuang tadi ya. Jadi kerusakannya 72%, air hujan yang terbuang ya 72% juga. Nah, ini memang sumber air yang bisa diresapkan itu hutan. Begitu hutannya hilang ya terbuang tadi sama 72%. Meresapkan hujan mutlak di Indonesia. Nah, ini peraturan Menteri PUPR tahun 2014 nomor 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi drainase yang diperlukan adalah membalikkan pola pikir masyarakat dan pengambil keputusan serta akademisi. Nah, jadi selama ini kita membuang pola pikirnya harus dibalik, yaitu harus meresapkan hujan. Apalagi kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Kota Sepun. Sama, ini Sepun meresapkan hujan mutlak di Indonesia. Tadi intinya membalikkan pola pikir Permen PU nomor 12. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak, sesuai judul yang di atas tadi, meresapkan hujan mutlak di Indonesia. Di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Lampiran 1 halaman 4 Permen PU. Nah, seperti ini tadi membuang hujan yang dilakukan selama ini oleh masyarakat seperti ini, pengambil keputusan juga seperti ini, akademisi seperti ini. Ini bersifat destruktif. Jadi merusak, menghancurkan, memusnahkan, berdampak banjir, kekeringan, dan longsor. Nah, ini Permen PU tadi mengajak membalikkan pola pikir dari drainase konvensional hujan dibuang menjadi drainase ramah lingkungan. Ini hujan diresapkan, hujan dipanen. Nah, ini sesuai dengan surat Ar-Ra'd dalam Al-Quran ayat 17. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, jadi yang batil, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini hilang. Jadi selama hujan turun, hilang, itu batil. Jadi yang benar, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Jadi begitu turun hujan, harus diresapkan, harus dipanen.
ini tetap di bumi. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Inilah petunjuk absolut yang maha benar, karena yang menurunkan hujan adalah Allah, dan Allah memberi petunjuknya untuk mengelola rahmat yang agung tadi. Semua bermanfaat tadi, kata Ustadz Adi Hidayat, harus dikelola dengan benar. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, ini yang benar, seperti ini animasinya, dipanen dan diresapkan. Nah, ini sudah saya tulis di buku saya. Saya sebagai anggota grup masyarakat hidrologi Indonesia, nah ini nomor ID saya. Saya telah menulis 4 buku yang intinya sama, meresapkan, dipanen, disimpan, benar dan salah. Nah, ini buku saya, Jakarta, Banjir Jakarta. Hujan itu rahmat, bukan musibah. Nah, ini dijelaskan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat. Tanah airku salah kelola hujan. Nah, memang salah, selama ini dibuang. Hujan harus disimpan. Nah, ini petunjuk Allah. Hujan harus tetap di bumi, diresapkan. Judulnya hujan harus disimpan. Nah, buku keempat, benar dan batil kelola hujan, petunjuk Al-Quran. Nah, ini selama 12 tahun ini, saya menulis 4 buku yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Alhamdulillah, kebenarannya sesuai dengan undang-undang dan permen PU. Jadi secara legalitas buku saya ini juga sudah cocok dengan aturan Allah dan aturan manusia. Nah, ini Bapak Profesor Dr. Insinyur Otto SR Ongkosongo, alumni 64 United Nation University Council Session di Tokyo. Beliau senior anggota masyarakat hidrologi Indonesia. Selalu saya kirim video-video saya. Ini komentar beliau, dreams kiriman-kirimannya dulu sampai sekarang. Nah, ini tanggal 22 Desember 2023. Pak Joko S, saya menikmati luar biasa. Alhamdulillah, semoga diridhoi Allah dan kita diizinkan ke surganya kelak. Salam selalu. Nah, Alhamdulillah, Bapak Profesor Dr. Insinyur Otto ini senior, tapi artinya mengakui ya, karena memang tulisan saya tadi sudah secara legalitas didukung oleh undang-undang dan peraturan PU. Nah, inilah bencana Indonesia sampai tahun 2023 tetap meningkat, terjadi 3.418, karena penyebabnya belum tertangani, yaitu tadi kerusakan daerah aliran sungai, yang selama ini mengatasi banjir di sungai, padahal sungai bukan penyebab banjir. Nah, itu kekeliruan. Tadi sudah saya jelaskan, Indonesia salah kelola turunnya hujan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.